Ternyata ini jawabannya, bahwa selama ini investor itu enggan masuk ke IKN karena dia udah dapat informasi dari dunia internasional bahwa pemimpin ini berbahaya, pemimpin ini korup. Kalau kita investasi di Indonesia ini akan tidak bisa menguntungkan kira-kira kita atau bisa merugikan kita. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Nah sekarang terbukti, nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Lalu siapa yang salah, Pak? Mereka yang menjilat Jokowi yang mesti dipenjara. Lalu saya ucapin yang benar dan saya akhirnya pengadilan terakhir. Ya memang begitu kan. Karena ya 10 tahun Pak Jokowi dalam tanda kutip membohongi rakyat Indonesia terkait dengan investor yang banyak masuk ke Indonesia, khususnya di titik ibu kota baru atau IKN. Nah, kita temukan jawabannya kenapa investor selama ini tidak mau masuk ke Indonesia atau enggan, meskipun Pak Jokowi berkali-kali berpidato bahwa investor berbondong-bondong antri untuk berinvestasi di IKN, tapi pada akhirnya semua itu adalah bohong. Nah, dengan apa yang dirilis oleh OCCRP yang memasukkan nama Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh pemimpin terkorup 2024, itu adalah jawabannya. Para investor takut karena di sini ada banyak kasus-kasus korupsi. Bagaimana selanjutnya? Langsung saja kita dengarkan berikut ini. Ternyata ini jawabannya, bahwa selama ini investor itu enggan masuk ke IKN karena dia udah dapat informasi dari dunia internasional bahwa pemimpin ini berbahaya, pemimpin ini korup. Kalau kita investasi di Indonesia ini akan tidak bisa menguntungkan kira-kira kita atau bisa merugikan kita. Ini kira-kira gimana nih menurut Cak Isla nih? Ya begini Pak. Ada bocoran dari luar nih, soalnya Cak Isla ini dari luar nih. Ya. Udah ketemu OCCRP nih Cak Isla, ketemu langsung. Langsung. Ya kita sih sebenarnya gini, kita ketemu dengan beberapa teman di luar sana ya, terutama di negara-negara sekitar kita ya. Saya punya kesimpulan sederhana sebenarnya awalnya mengapa saya harus berkeliling itu. Kok dia seperti Tesla atau Apple atau perusahaan-perusahaan besar itu kok malah lebih memilih berinvestasi di Vietnam, di mana Vietnam itu bukan negara demokratis. Dia lebih memilih meninggalkan Indonesia yang sebenarnya kita ini negara yang menganut paham demokrasi. Katanya ya. Katanya. Ini kan investor-investor dari kalangan kapitalis, liberalis ini kan sebenarnya lebih suka berinvestasi di negara-negara yang demokratis. Tapi mengapa mereka lebih memilih negara-negara yang notabene itu non-demokratik, non-democratic country gitu, seperti Vietnam. Ya pada akhirnya ya kesimpulan dari teman-teman yang saya temui di luar negeri, kalian ini sebenarnya nggak tahu aja. Jokowi itu populer di negara kamu. Because you are all being hypnotized gitu. Karena kalian semua itu dihipnotis semua katanya. Kami yang ada di luar ini semua tahu bahwa kalian itu sudah memundurkan demokrasi yang seharusnya berada di third wave of democracy, seperti kata Fukuyama itu. Kalian mundurkan demokrasi kalian itu oleh Jokowi ke second wave-nya. Pasti investor takut lah. Kalian nggak sadar bahwa demokrasi di Indonesia itu dimundurkan kepada gelombang kedua, seperti negara-negara di Afrika. Coba kalian lihat, siapa yang berani berinvestasi di Afrika? Karena ketika berada di second wave, maka kalian itu akan betul-betul menyimpangkan demokrasi dan kemudian membangun sebuah otoritarianisme atas nama demokrasi. Ini kata mereka nih, kata teman-teman saya yang ya kita bikin diskusi kecil-kecilan lah di suatu tempat di Singapura kemarin. Dia bilang, dan itu yang dialami oleh negara-negara di Afrika, dan semua orang punya prediksi termasuk OCCRP ternyata bahwa the end of this, jadi akhir dari semua itu pada akhirnya nanti entah itu revolusi yang berdarah-darah atau kejatuhan yang akan bisa membuat perubahan besar dalam konfigurasi politik suatu negara. Seperti di Suriah ya? Seperti di Suriah, seperti yang pernah terjadi di Niger, pernah terjadi di Republik Afrika Tengah, dan di beberapa negara yang masih berada di second wave of democracy. Nah ini yang mungkin dipahami orang luar, sehingga mungkin Apple, Tesla, Elon Musk juga mungkin berpikir, aduh saya takut juga ini berinvestasi di Indonesia. Kalau ternyata nanti di Indonesia ada political unrest,
ujung-ujungnya seperti yang terjadi di negara-negara lain, ya saya mending menginvestasikan ke negara-negara yang sebenarnya non demokratik seperti Vietnam misalnya, tapi di sana stabil. Dan tidak ada potensi bahwa itu akan terjadi political unrest yang darahnya nanti bisa berlapis-lapis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Makanya saya membuat cuitan itu, Pak. Oke, luar biasa nih informasi dari Cak Islah nih. Cak Islah ini kan kalau kita lihat ya, seperti tadi Cak Islah katakan, waktu awal-awal kita banyak tertipu tuh. Seolah-olah Elon Musk mau masuk tuh lewat Teslanya ya, menginvestasikan. Tapi tiba-tiba ternyata nggak jadi. Belum lagi kita lihat ada beberapa korporasi besar yang tadinya punya pabrik besar di Indonesia itu cabut, pindah ke Vietnam, bahkan ada pindah ke Thailand juga ya. Kita lihat. Termasuk juga ke Filipina, yang sebenarnya bukan favorit sebenarnya. Menurut Cak Islah, mereka udah tahu bahwa sebenarnya di Indonesia ini tidak menjanjikan sebuah kepastian hukum ya, kira-kira seperti itu. Ya, selain tidak bisa menjanjikan kepastian hukum, termasuk juga birokrasi yang berderet-deret, terus mungkin juga ada future forecast dari mereka yang kemungkinan Indonesia ini memiliki potensi bahwa suatu saat akan terjadi political unrest dan sebagainya. Ini kan akan mempengaruhi cara berpikirnya investor. Ya, itu yang saya dapat dari teman-teman di luar ya. Ada salah satu dari OCCRP, memang kita tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun. Yang kita lihat itu adalah overview dari bagaimana dunia global itu memandang suatu negara. Ya, akhirnya saya berpikir, apakah saya bertanya juga ke teman dari OCCRP, saya bilang, apakah karena itu juga kalian kemudian menjadikan juaranya itu Bashar Assad gitu? Apa karena ada kejadian pemberontakan di sana dan dia kemudian kabur apa ini? Karena kalau pandangannya itu soal viral, sebenarnya ya mungkin karena viral, makanya ya mungkin Bashar Assad yang terpilih. Seharusnya bukan Bashar mungkin. Kalau tidak ada pemberontakan itu mungkin bukan Bashar Assad juaranya. Nggak tahu. Saya tunggu kalimat itu sebenarnya. Saya lebih baik menjawab nggak tahu. Biar bolanya ada di Puang. Jadi menarik Cak Islah ya. Ternyata bahwa dunia luar itu sudah jauh mengamati kita sejak dari dulu ya, sehingga kita dianggap tertipu nih. Itu tadi bahasanya Cak Islah ya. Ya, menurut saya sih kalau kita menghubungkan kepada investasi, kalau dari hasil diskusi kecil yang ya mungkin 5-6 orang kemarin di Singapura itu ya kurang lebih seperti itu. Artinya ya investasi di Indonesia yang apalagi IKN kan, yang dikatakan oversubscribed, yang dikatakan katanya sudah antri. Oh, sudah antri, ternyata atau tidak ada apa-apa. Itu bisa jadi ya mungkin bagaimana cara dunia luar memandang suatu negara itu kan karena betul-betul A to Z gitu ya, dari hulu sampai hilir dia betul-betul pertimbangkan. Mana buktinya Pak Rocky bilang Pak Jokowi berbohong? Kan waktu itu saya bilang Pak Jokowi bilang ada 120 investor dari Singapura akan masuk ke IKN, akan ada 20 dari Arab akan masuk, akan ada 10 dari Inggris. Jadi kira-kira ada 200 investor akan masuk. Saya bilang Pak Jokowi berbohong. Setahun lalu saya bilang begitu. Lalu saya disidang. Nah sekarang terbukti nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Lalu siapa yang salah, Pak? Mereka yang menjilat Jokowi yang mesti dipenjara. Lalu saya ucapin yang benar dan saya akhirnya pengadilan terakhir. Ya memang begitu kan. Karena saya menghitung dari awal dengan pengetahuan tertentu. Saya bilang nggak mungkin ada investor masuk ke IKN. Saya bolak-balik ke Eropa, saya bicara dengan anak muda Eropa, mereka bilang mereka akan boykot perusahaan Eropa yang mau berani masuk ke IKN. Saya cerita tadi juga terjadi akhirnya kan. 2 perusahaan besar kabur dari Indonesia gara-gara tekanan dari anak-anak muda Eropa yang melihat bahwa Indonesia itu merusak bumi, membuat bumi makin panas. Akibatnya apa ya? Kartensnya meleleh. Ya, sebelum OCCRP merilis terkait dengan pemberitaan besarnya yang mengguncang Indonesia dan membuat ternak-ternak Mulyono, dalam bahasa Rocky Gerung, mereka bergolak, marah, bahkan membuat framing terbalik bahwa OCCRP ini adalah tidak berdasar fakta, hanya ingin merusak persatuan, hanya ingin memecah belah bangsa Indonesia. Nah, itu ternak-ternak Mulyono ini, bahkan beberapa politisi ikut berkomentar terkait dengan OCCRP ini, misalnya Fahri Hamzah, Bu Irma, dan juga Menteri Bahlil. Bahkan terakhir kita lihat Gus Yahya, Ketua PDNU, juga angkat suara membela Pak Jokowi terkait dengan apa yang dirilis oleh OCCRP tersebut. Namun inilah jawaban kita semua yang diprank oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terkait dengan investor yang masuk di Indonesia.
Nah, apa yang dirilis oleh OCCRP itu ternyata selama ini di dunia internasional mereka sangat paham kondisi situasi di dalam negeri Indonesia yang banyak terjadi kasus-kasus korupsi, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga korupsi ini salah satu hal yang paling ditakuti oleh para investor tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh Bung Abraham Samad dalam podcastnya Berbincang dengan Gus Islah terkait dengan hal ini, bahwa memang benar selama ini investor itu sangat paham situasi Indonesia, yang ketika mereka mungkin berinvestasi ke sini, ya tidak ada jaminan mereka akan mendapatkan keuntungan, jangankan keuntungan besar, bahkan besar potensinya untuk mengalami kerugian yang sangat signifikan akibat dari perilaku mereka yang suka mengambil hak orang lain atau para koruptor itu. Dan tentunya ini menjadi pemberitaan yang sangat panas, pro kontra tidak bisa terhindarkan belakangan ini. Tapi sahabat Pena Ufuk, yang pro maupun kontra tentunya dalam pandangan ini masing-masing menghadirkan satu perspektif terkait menyikapi persoalan apa yang dirilis oleh OCCRP, di mana memasukkan Pak Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin terkorup di dunia tahun 2024. Ya, kita sama-sama mencintai Indonesia, kita tidak ingin perpecahan terjadi. Kita diskusi seperti ini, berdialektika, bertukar gagasan, pikiran baik, pikiran besar, masukan, kritikan, bahkan mungkin kadang kita tidak suka, tapi itulah kita sebagai anak bangsa tidak boleh menyerang secara pribadi, tapi kita berdialektika, bercakap untuk membuat Indonesia semakin kuat dan maju, dan tentu masyarakatnya juga semakin sejahtera. Sekian, terima kasih.